Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Program makan gratis Prabowo Gibran ternyata ya apa yang disampaikan oleh Airlangga semuanya adalah impor. Pemerintah bakal permudah impor susu demi program Prabowo Gibran. Artinya apa? Kalau semuanya impor, wah ini gimana begitu? Katanya sih ya akan bekerja sama dan kolaborasi dengan dengan para penjual nasi begitu di berbagai daerah. Artinya kalau kita melihat dengan hal seperti ini bukan tidak mungkin ya semuanya adalah harus impor. Sangat disayangkan begitu. Buat apa ada program seperti itu kalau toh pada akhirnya semua impor, susunya impor katanya begitu kan ya. Jadi kalau menurut saya pribadi kenapa ya susu lokal apakah tidak mampu mereka setiap harinya akan memberikan berapa juta susu dan sebagainya begitu kan. Saya kira kalau tidak memanfaatkan secara baik ya justru program-program seperti menguntungkan ya orang-orang mereka, luar negeri mereka begitu kan. Ya pasti ini akan rawan ada korupsinya di situ begitu ya. Sangat rawan karena ini berkaitan dengan makan setiap harinya begitu kan. Bagaimana ketika Prabowo begitu kan ya mengunjungi Beijing kemarin melihat ya gratis ya makan di situ begitu yang diberikan oleh mereka begitu kan oleh para anak-anak. Jadi saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada kita bahwa makan siang gratis kalau berada di pedesaan saya kira agak masih jauh tersentuh di situ begitu kan. Kecuali memang ya makan gratis itu setiap sekolah menyediakan di situ begitu kan. Itu baru efektif. Tapi membutuhkan biaya berapa ratus triliun di situ begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini, lihat saja ya data yang kemudian di bangsa kita sudah berapa juta begitu ya, mau dikasih makan siang gratis ya, terus kemudian dari Cina saja perbandingannya kan jauh begitu. Kalau masyarakat Indonesia, anak-anak SD, SMP dan SMA diberikan makan siang gratis, wassalam uangnya dari mana? Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Ini bukan masalah soal program ini program itu. Seharusnya sebagai seorang Prabowo di situ begitu kan ya, melihat program-program itu kalau memang mau memberikan makan siang gratis, maka setidaknya ya pihak sekolah yang kemudian membuat di situ begitu kan. Ada dapurnya, bagaimana manajemennya, bagaimana konsepnya, bisa di situ. Ya, karena setiap daerah kan tidak akan sama begitu. Satunya butuh susu, satunya butuh ini, butuh itu dan sebagainya. Akan berbeda-beda di situ begitu. Nah, dengan adanya seperti ini, justru menurut saya pribadi ada nuansa-nuansa yang kemudian apalagi Airlangga sudah mencari lobby begitu kan ya, untuk bagaimana ya makan siang dan memberikan susu gratis. Di situ nampaknya agak mulai mencari begitu kan ya. Tapi inilah politik kita begitu. Ya kita harus akui bahwa dengan adanya program seperti itu justru menurut saya pribadi ya membuang anggaran berapa triliun di situ. Nah, dibandingkan dengan hal seperti itu mending menjadi tabungan kepada pendidikan saja. Berikanlah beasiswa, berikanlah yang lain di situ begitu. Seperti yang terjadi sekarang, demo mahasiswa akibat UKT-nya sangat tinggi. Sedangkan pemerintah ya lagi bahas bagaimana makan siang dan minum susu gratis. Ya, inilah politik bangsa kita di Indonesia saat ini ya. Tidak baik-baik saja. Mereka meniru dengan orang-orang Cina yang kekayaan mungkin yang fantastis luar biasa. Mereka meniru negara-negara lain yang kemudian penduduknya sangat sedikit sekali begitu. Tapi ya inilah mau bagaimana lagi begitu kan. Semua orang punya strategi masing-masing ya. Tetapi apa yang disampaikan dari Golkar ya justru ini membuat ketawa begitu kan. Ini bahkan ya sip ya betul impor harus dipermudah biar program minum susu lancar. Oke gas. Komentar netizen. Ngapain impor Pak? Emang kita Indonesia kekurangan stok susu sapi. Lagian peternakan sapi penghasil susu di Indonesia kan ada. Salah satunya susu ya grain fed asal dari Malang. Ya kalau mereka lokal sendiri kok tidak begitu dihargai kok begitu kan ya.
lokal-lokal sendiri justru mereka ya melihat dengan adanya UMKM yang ada di masyarakat, terus kemudian lokal kita begitu sebenarnya mampu untuk bersaing. Tapi ya tergantung dari pemerintahnya mau nggak dengan adanya seperti itu begitu kan. Kenapa harus susu impor? Kenapa harus ini, harus itu dan sebagainya. Ya kita lihat saja. Ini kan masih belum fix sebenarnya ya. Apakah mereka benar-benar impor atau tidak. Tapi yang jelas bagi kami ketika mereka seperti apa yang disampaikan oleh Airlangga, maka jelas ada nuansa-nuansa apa ini. Pemerintah bakal permudah impor susu demi program Prabowo Gibran. Mari kita baca ya. Pemerintah bakal yang mengubah aturan untuk mempermudah impor susu masuk ke Indonesia. Hal itu agar program unggulan pemerintahan baru Indonesia Subianto Gibran Raka Buming Raka bisalah berjalan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal tersebut saat menjawab permintaan Menteri Perdagangan Inggris Gareth Hand yang berharap agar permasalahan pendaftaran produk susu dan turunnya di Indonesia bisa diatasi. Bahkan hubungan dekat dengan kedua negara ditandai dengan kesepakatan Komite Bersama Ekonomi dan Perdagangan. Salah satunya dalam pertemuan tersebut Airlangga juga menekankan perubahan aturan sekaligus untuk memfasilitasi kebutuhan susu demi menjalankan program susu gratis Prabowo Gibran yang akan langsung dijalankan pada tahun pertama menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Bahkan tak lupa begitu Airlangga juga menyampaikan dampak penerapan aturan uji tuntas. Bahkan saat Indonesia menyuarakan ketidaksetujuan penerapan kebijakan Uni Eropa terhadap produk ya keberlanjutan. Di Indonesia saya kira bangsa kita begitu kan ya untuk melihat melihat dengan sebuah peristiwa ini ya anggaplah sebuah peristiwa begitu kan, saya kira tidak begitu efektif nantinya. Makan siang gratis, minum susu gratis, semuanya ya kalau serba impor ya masyarakat jadi penonton di situ begitu kan, sangat-sangat disayangkan. Janjinya akan berkolaborasi dengan UMKM, janjinya ya mereka akan bekerja sama dengan para pedagang-pedagang yang kemudian yang jualan di situ begitu. Kalau seperti ini kan seolah-olah bagaimana begitu, siapa yang berbohong dan siapa yang tidak. Kita tunggu saja kepemimpinan dari seorang Prabowo. Maka dengan adanya seperti ini nampaknya semua orang sudah mulai cari sensasi. Tes inilah, tes itulah untuk makan inilah, makan itu dan sebagainya. Katanya 15.000 cukup per orang. Ini kan membutuhkan anggaran yang fantastis begitu. Kalau 15.000 cukup, maka ya kita lihat saja kan ini kan di daerah kan berbeda-beda tentunya begitu kan. Maka setidaknya bagi kami adalah apa yang kemudian dilakukan oleh program dari makan siang gratis dan minum gratis, mending ya buat pendidikan aja di situ. Pendidikan sekarang UKT-nya mahal, sana sini mahal dan sebagainya begitu kan. Ratusan triliun saya kira cukup. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.